Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita bertemu lagi ya, dan insya Allah kali ini kita membahas terkait dengan penyebab indigo yang keempat ya, yakni orang itu bisa indigo karena sebab wirothi ya. Jadi wirothi yang bukan hakiki, jadi bukan permanen gitu loh. Dan biasanya kemampuan indigo anak ini lemah, kemampuan indigonya lemah ya. Jadi yang pertama ya, kemampuan indigo yang lemah ini, jadi orang tua ini orang tua sehat ya, tidak terkena gangguan jin, tidak kena sihir, tidak pula memiliki jin nasab, dan tidak pula bukan tukang sihir ya. Jadi dia ini orang sehat normal ya. Terus dia melahirkan dan membesarkan anaknya di dalam rumah. Nah, rumahnya ini yang di dalamnya ada buhul-buhul sihir ya. Ada buhul sihir ditanam, ada buhul sihir-sihir yang disiramkan, atau ada benda-benda yang diagungkan, ada barang-barang pusaka, ada jimat-jimat di dalam rumah itu ya. Sehingga gelombang-gelombang sihir ya dari rumah itu mempengaruhi anak ini ya. Karena sel-sel anak ini kan masih kecil, masih muda, dan mudah terpengaruh gitu kan. Dan akhirnya anak ini menjadi indigo, tetapi kemampuan indigonya lemah. Jadi seperti itu. Jadi orang tuanya sehat, bapak ibunya sehat semua, gak ada gangguan jin sihir dan sebagainya. Cuman rumahnya ini bermasalah. Misalkan ya, di rumah itu dia beli gitu ya, dia beli rumah atau dia ngontrak rumah. Rumah ini dipakai oleh yang suka klinik ya. Dia suka nanam-nanam jimat, dia banyak pusaka di rumah itu, atau mungkin pernah ditanamin ini itu untuk menjaga rumah itu. Lalu dia ngontrak lah di situ. Orang tua ini sehat gitu loh, nggak ada gangguan jin. Dia ngontrak, lahir di situ, tinggal di situ. Anaknya akan berpotensi indigo ya. Tapi ini bukan hakiki, dan biasanya kemampuan indigonya lemah. Seperti itu. Jadi siapapun itu, nanti siapapun yang sehat, dia itu merasakan dia meninggali ya, dia tinggal di tempat yang yang memang telah atau sering dilakukan ritual-ritual begitu, maka akan berpotensi anaknya itu terjangkit indigo. Tapi indigo di sini adalah bukan hakiki, yakni indigo yang lemah. Nah, seperti itu. Jadi apakah indigonya ini nanti apakah dia ada khodam? Jelas ada khodamnya. Cuman khodamnya tadi yaitu bukan khodam yang dari nasa, bukan dari sihir, bukan dari tukang sihir itu sendiri, tapi dari sekitar rumahnya. Jadi ada setan yang mempengaruhi anak itu. Maka dari itu hati-hati, kita mau ngontrak rumah hati-hati ya kan. Kita mau beli rumah, lihat dulu kalau bisa tuh. Ya, kalau bisa lihat dulu nih rumah ini dari siapa tuh. Karena juga pernah juga kan, bukan pernah, ada juga sering rumah ini ternyata dikontrak orang, dan orangnya itu ternyata dia suka ritual-ritual kesyirikan di rumah itu. Lalu kita menjadi pengontrak yang kedua, terjangkitlah anak kita di situ. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi harus selektif di situ ya, untuk meninggali tempat kita ya, meninggali tempat tinggal kita, seperti itu. Karena potensi nanti anak kita yang akan jadi imbasnya, anak kita yang akan terjangkit oleh pengaruhnya di situ. Seseorang yang indigo seharusnya berhati-hati dalam menyikapi kemampuan indigo yang dimiliki. Jangan lagi menganggap hal itu sebagai kelebihan. Ketahuilah, indigo adalah penyakit ya, atau Anda sedang mengalami gangguan jin ya. Bisa sihir, hasad, atau jin. Dan yang paling berbahaya adalah setan telah mempersiapkan Anda untuk tujuan yang lebih besar, yaitu Anda sedang dikader untuk menjadi tukang sihir atau dukun yang mumpuni. Tentu ini musibah besar bagi Anda. Kemarin ya, kita meruqyah ibu-ibu ya, ibu-ibu kanker serviks ya. Bayangin ya, mohon maaf ya, beliau sudah nikah tahunan ya, puluhan tahun, udah anak 4, cerai. Bayangin.
udah anak 4 terus cerai, apakah ini bukan gangguan setan? Yang selanjutnya adalah ternyata ibu ini bisa ngobatin. Ibu ini bisa ngobatin. Dia baru cerita di pertemuan keempat atau kelima ketika waktu intensif dengan kami itu. Jadi dia baru bercerita, Ustadz saya itu bisa ngobatin orang sebelumnya. Dia bisa ngobatin, banyak yang datang ke dia. Nggak usah ngiklan, datang sendiri. Siapa yang mendatangkan orang itu? Ya khodam-khodam dalam tubuhnya. Dia bisa ngobatin orang. Anehnya, kata dia sendiri, kenapa saya nggak bisa ngobatin kanker serviks saya? Saya bisa ngobatin kanker, Ustaz. Tapi kenapa saya nggak bisa ngobatin kanker saya? Katanya dia seperti itu. Pengakuan dia seperti itu. Jadi beliau kanker serviks, pendarahan. Sudah berapa? 10 bulan atau berapa itu saya lupa itu. Terus pendarahan. Subhanallah. Ya kan? Dan ketika kita diagnosa, kita bedah, ketemulah penyakitnya dan dia rukyah. Di pertemuan, kalau nggak salah itu pertemuan kelima itu, intensif hari kelima. Jadi rukyah tiap hari ya. Intensif itu adalah rukyah tiap hari. Di pertemuan kelima darahnya sudah nggak keluar lagi. Alhamdulillah. Yang selama ini dia keluar, sekarang nggak keluar lagi. Ya moga-moga Allah hancurkan kankernya di situ ya. Insya Allah. Ya. Jadi hati-hati. Kalau kita punya kemampuan yang tidak pernah kita belajar, ya, kita tidak pernah belajar sebelumnya, tiba-tiba kita bisa ngobatin orang, kita bisa mijet, kita bisa nyembuhin bla 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 dan sebagainya, maka itu adalah kemampuan indigo, di mana indigo itu dibantu oleh setan jin, ya. Maka dari itu hati-hati, ya. Agar apa? Agar kita tidak bisa kejebak oleh mereka. Terakhir, ya, itulah jenis indigo yang penyebabnya adalah jadi 4 jenis indigo ya, dan penyebab ya kenapa terjadi indigo itu dan cara pengobatannya insya Allah ya insya Allah dengan diruqyah ya, insya Allah dengan diruqyah. Tidak ada cara lain yang bisa mengobatin orang-orang yang punya kemampuan indigo ini kecuali dengan diruqyah. Seperti itu, ruqyah syar'iyah teman-teman semuanya. Jadi semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan baru dan bisa diamalkan nanti. Mungkin ada keterangan saya yang kurang jelas ya buat teman-teman semuanya. Ya silakan nanti diketik ya pertanyaan mungkin di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan coba bahas itu. Kita akan coba rincikan lagi penjelasannya insya Allah ya. Sekian ya terkait pembahasan dengan indigo ini teman-teman semuanya ya, menurut saya udah cukup jelas ya kurang lebih mungkin ada penyampaian yang tidak baik ya, atau mungkin bahasa-bahasa yang kurang bagus mungkin ya itulah karena kelemahan saya di situ ya, dan mutlak itu kesalahan saya ya. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk pembahasan indigo ini ya. Silahkan di share jika bermanfaat atau bagikan teman-temannya ya, atau mungkin bisa dijadikan ilmu ya untuk diterapkan kepada keluarganya sendiri, karena betul ya luar biasa sekali indigo ini sangat umum terjadi di Indonesia ya. Karena apa? Karena di Indonesia ini leluhur kita rata-rata kebanyakan mereka itu masih melakukan pemahaman yang ada interaksi dengan setan di situ, ritual ya, animisme, dinamisme dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.